jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan dapat dikirim atau ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dan dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Marilah kita datang menyembah kepada Tuhan dengan memuji pujian. Mari datang kepadanya dengan kesungguhan. Jemaat dipersilakan berdiri. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 3 bait yang pertama. Sidang jemaat yang terkasih, marilah ini kita mulai dengan pengakuan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Kita memuji nama Tuhan, Kidung Jemaat 27, bait 1 dan yang kedua, meski tak layak diriku. Meski tak layak diriku, tetapi karena darahmu dan karena
kita hendak mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hari Sabat, di hari Minggu yang suci ini kami datang kepadamu. Kami hendak mendengarkan sapaan Tuhan melalui firman yang hendak kami baca dan kami dengarkan. Tolong hati kami ya Tuhan, agar benar-benar merasakan kehadiran Tuhan dalam hati dan jiwa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan ambil dari Markus 7 ayat 1 sampai 8, ayat 14, 15, ayat 21 sampai 23. Markus 7 ayat 1 sampai 8 demikian yang berbunyi. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka, dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu berikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Ayat 14-15. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, "Kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya." Ayat 21-23. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kekebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Demikian sabda Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah yang sejati. Ya, kita sering dengar ibadah yang sejati. Apa kesan panjenengan, kesan saudara ketika mendengar kata kalimat ibadah yang sejati? Memperhatikan kalimat ibadah yang sejati berarti menunjukkan adanya kesungguhan, keutuhan, atau kemurnian dari manusia untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan yang dinyatakan melalui sabda Tuhan. Dalam praktek sehari-hari, orang Kristen, orang percaya sudah berjuang untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Namun ada persoalan yang masih membelenggu hidup manusia, sehingga tidak dapat mewujudkan hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Buktinya, masih banyak kejahatan, masih saja orang-orang yang berbuat jahat, seperti banyak orang yang masih membenci, ada fitnah, ada iri, perselisihan, pertengkaran, dendam, dan masih banyak lagi. Kejahatan masih banyak. Nah, dalam ibadah minggu ini, kita dituntun dengan tema hidup yang sungguh beribadah. Maka ada beberapa hikmat dari firman Tuhan untuk menolong kita dapat mewujudkan kehendak Tuhan. Ada dua hal. Bagaimana itu? Pertama, mewarnai hidup dengan hati yang baik. Nah, dalam hal ini kita dapat belajar dari teguran Yesus kepada sekelompok orang Farisi dan ahli Taurat yang tidak menggunakan firman Tuhan sebagaimana mestinya, namun lebih mengutamakan adat istiadat untuk menghakimi orang yang dianggap melanggar kebiasaan orang Israel. Seperti, itu loh, murid Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Nah, tindakan ini tidak dibenarkan menurut adat istiadat. Sebab apa? Sebab kebiasaannya adalah orang harus cuci tangan setelah dari luar rumah karena kotor dan dianggap najis. Karena sikap mereka yang demikian, maka Yesus menyebut mereka orang munafik. Sebab mereka mengajarkan firman Tuhan kepada umat, namun pada sisi lain mereka mencari-cari kesalahan orang lain karena melanggar adat istiadat yang tidak berkaitan dengan firman Tuhan. Sehingga mereka dianggap munafik. Munafik itu menunjukkan hati yang mendua. Munafik. Tuhan Yesus menyatakan perlunya menilai kenajisan itu bukan dari apa yang dimakan manusia, bukan. Namun dari hati. Najis itu dari hati. Kok bisa dari hati? Ya melalui pikiran dan kata-kata yang diucapkan manusia yang tidak baik. Itu najis. Oleh karena itu, bila kita mau menjadi orang yang setia dan mewujudkan hidup yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, kita harus memutuskan hidup yang diwarnai dengan hati yang baik. Hati harus baik. Maka itu kemudian akan muncul pikiran, kata-kata, dan sikapan yang baik pula, dan kita tidak akan dinilai sebagai orang munafik. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan usaha kita
mengendalikan diri dengan sungguh-sungguh. Artinya, kita sebagai pelaku firman Tuhan harus berusaha mengekang diri dari keinginan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, ataupun berusaha tidak melakukan kejahatan dalam bentuk apapun agar tidak menjadi sandungan dalam hidup ini. Itu saudara-saudara, kalau kita mau beribadah dengan sungguh, maka yang pertama, mari warnai hidup kita dengan hati yang baik. Pertama. Lalu kedua, mewujudkan kepedulian pada sesama yang sedang mengalami kesusahan. Saudara-saudara, hidup yang sungguh beribadah tidak hanya untuk keperluan diri sendiri saja, tetapi juga ditujukan pada orang lain yang sedang mengalami kesusahan. Dalam hal ini, makna hidup yang sungguh beribadah dapat diwujudkan melalui kepedulian pada sesama yang sedang mengalami kesusahan. Sudah siapapun itu yang sedang susah, kita peduli. Sidang jemaat yang terkasih, maka kiranya melalui firman Tuhan dengan hikmat yang dapat kita petik dapat menjadi sarana untuk pemeliharaan iman percaya kita kepada Tuhan. Kiranya kita dapat mempersembahkan hidup kita sebagai sarana peribadatan yang sejati dan murni. Marilah kita melakukan firman dengan sungguh-sungguh walaupun berat. Tetapi bila kita melakukan dengan dasar percaya dalam nama Tuhan Yesus, kita dapat melakukan dengan kesungguhan. Marilah kita menjauhkan diri dari sikap menilai dan menghakimi orang lain berdasar kehendak kita, ataupun istiadat yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari saudara-saudara, marilah kita memantapkan diri mengisi hidup yang sungguh beribadah kepada Tuhan dengan menghiasi hati dengan kebaikan, sehingga hidup ini dapat menjadi sarana terwujudnya damai sejahtera Tuhan. Semoga Roh Kudus yang ada dalam hati kita berkenan menuntun saudara dan kita semua menyatakan firman Tuhan dengan segala kebenarannya. Amin. Saat teduh untuk kita. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Marilah sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman, kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan ulang pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, puji syukur kami naikkan. Engkau selalu memberikan kecukupan
memberikan kesehatan, memberikan tuntunan untuk kami semua sampai hari ini. Puji syukur anak-anak kami dalam kondisi sekarang masih tetap semangat bersekolah. Berkatilah mereka. Memang inilah yang masih dapat kami lakukan. Walaupun hanya sekolah secara daring di rumah, berilah semangat. Ya Tuhan, kami orang tua memberikan hidup, kami percayakan kepadamu. Ya Tuhan, lindungilah, beri kecukupan, berilah kesehatan untuk kami sehingga kami orang tua dapat berkarya dan bekerja dengan baik. Para kasepuhan adiuswa yang di rumah, Tuhan beri kekuatan dan kedamaian. Bangsa Indonesia kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Lebih-lebih program vaksinasi. Seluruh rakyat Indonesia kiranya dapat mendukung dan mau divaksin. Bagi warga jemaat yang di Induk dan di Pepantan, yang saat ini masih enggan untuk divaksin, berilah kesadaran. Berilah kesadaran agar warga jemaat yang belum vaksin mau untuk diarahkan untuk divaksin. Ya Tuhan, doa ini kami haturkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan. Marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita dengan membaca dari 1 Timotius 6 ayat 10 sampai 12. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semua itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kita memuji dari Kidung PKJ 146 bait yang pertama, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jauh. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita haturkan persembahan kita dengan doa. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan, persembahan yang kami bawa adalah milik-Mu dan pemberian-Mu. Terimalah persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami. Ajarilah kami untuk mempersembahkan tubuh kami, mata dan telinga yang memperhatikan sabda-Mu, bibir yang senantiasa memuji nama-Mu, tangan yang berkarya bagi-Mu, kaki yang mengikut jalan-Mu. Kami berdoa kepadamu di dalam nama
Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita hundur dari tempat ibadah ini dan menyambut berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.